pengusaha travel. Hampir 50% travel itu sistem ponzi. Dia ngambil uang, berangkatnya tahun depan. Digabungkan juga dengan PPATK. Terima kasih pimpinan. Ya, bisa lagi. Ya, Pak Hasbiallah Ilyas. Terima kasih Ketua. Yang saya hormati dan para anggota, Pak Ustadz Diskrimum, Pak Imaduddin, mudah-mudahan sehat selalu, dan juga perwakilan korban travel Hanana. Saya langsung saja, memang korban travel ini bukan 1-2 kali Pak. Saya dulu sebelum di DPR itu pengusaha travel. Hampir 50% travel itu sistem ponzi Pak. Dia ngambil uang, berangkatnya tahun depan. Itu selalu seperti itu Pak. Nah, yang perlu Pak Iman cermati, ini bukan hanya di travelnya Pak, di pihak bawahnya. Ini kan travel dia dapat duit dari yang bawah-bawah ini Pak. Biasanya nyimpen uangnya itu Pak, itu yang dari bawah-bawahnya itu, yang pencari jamaahnya ini. Dan itu rata-rata di situ Pak penyimpan uangnya. Nah itu biasanya seperti itu. Dan yang kedua, agen-agen di lapangan ini Pak, yang perlu Bapak selidikin sampai ke akar-akarnya. Bahkan ada salah satu travel besar di DKI Jakarta Pak, saya nggak sebutin, dan tokohnya tokoh besar. Itu pernah kejadian dengan kasus juga seperti ini, sampai jual rukonya, sampai jual gedungnya. Karena apa? Karena rata-rata mereka sistem ponzi. Nah tolong Pak Iman, ini hanya masukan, tolong penampung, pengkulak jamaahnya ini mesti diselidikin. Karena biasanya duit itu, uang itu rembesnya dari situ. Seharusnya biasanya umroh 23 sebelum dolar naik, mungkin sekarang 30. Itu masuk ke kantornya itu sekitar 20-an atau 23, misalnya dari 30 atau 25. Karena dia kan mengambil selisih, dia dapat bonus, tapi selisihnya juga diambil di luar itu. Nah, penyimpanan uang rata-rata travel itu dari situ Pak. Nah ini yang tolong jangan kita hanya di bank juga boleh, tapi di lapangan juga harus kita lebih optimalkan lagi. Berikutnya begini Pak Iman, bukan hanya travel ini yang bermasalah. Ini paling tidak travel itu ada pencegahannya Pak. Pencegahannya karena kalau kasihan ini orang, mohon maaf ya, kalau tradisi orang Betawi itu sudah ratib, sudah ini, tiba-tiba nggak jadi pergi umroh Pak. Itu nggak bunuh diri aja udah untung Pak. Iya. Mentalnya itu terpukul. Ibu saya lihat tuh mukanya sedih, bener kan? Berkaca-kaca. Kasihan lah, kita nggak usah lihat. Itunya tolong sampai setuntas-tuntasnya nih Pak. Ini buat pelajaran ke travel-travel berikutnya. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi? Cukup Pak Rudi Lalu? Terima kasih Ketua, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Dikrimum Polda Metro beserta jajaran, kuasa hukum maupun korban dari Hanania Group, menjadi korban dari penyalahgunaan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Dikrimum, tentu kita mendorong bersama agar kasus ini bisa diungkap sesegera mungkin, agar para jamaah bisa dipulihkan kembali kerugian yang dialami dalam kasus ini. Dan saya percaya pasti Pak Dirkrimum, Pak Imam bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kasus ini harus menjadi perhatian karena bukan 1-2 kali Pak. Di Makassar contohnya First Travel, lalu kemudian di Kendari kemarin, ini untung-untung belum rangkap Pak. Di Kendari itu jamaahnya sudah terlantar di Madinah Pak. Dan banyak travel juga seperti itu. Sehingga momentum kasus yang masuk di Komisi 3 ini Hanania Group harus menjadi contoh agar tidak ada lagi travel-travel yang mencoba menipu rakyat kita, menipu warga kita yang mau menunaikan ibadah umroh. Saya fraksi Nasdem ya mendukung penuh langkah Dirkrimum untuk kemudian menyelesaikan kasus ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, yang terakhir mungkin ya, Pak Safarudin ya.
Silakan. Terima kasih pimpinan. Saya hormati pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3 dan yang ditipu oleh travel korban dan pengacaranya. Saya mau tanya kepada Dirkrim kan sudah kerjasama dengan PPATK. Untuk sementara, ya kan masih berjalan ini ya. Untuk sementara kan ada rekening tiga rekening yang diblokir ya. Itu kemudian penelusuran oleh PPATK. Kemudian ada perusahaan tersangka juga punya perusahaan itu. Kalau saya lihat kan 95 miliar itu kerugiannya. Berapa yang sudah bisa disita aset dia? Berapa persen dari 95 itu Pak Dirkrim supaya bisa kita lihat. Kalau bisa terpenuhi dari 95 berarti kan bisa untuk pengembalian kepada jamaah ini. Gitu loh. Saya pikir untuk memberangkatkan harapan untuk memberangkatkan kembali sudah selesai. Ini kan orangnya juga sudah ditahan, juga sudah selesai itu. Yang kita harapkan sekarang ini aset sebanyak-banyaknya dari travel ini untuk mengembalikan uangnya korban ini gitu. Izin Pak Ketua kepada Ibu yang korban, berapa sih tarifnya untuk berangkat ini Bu? Variatif Pak, kisarannya dari 29,9 juta sampai sekitar 40-an juta juga ada. 47, beda-beda. Jadi tergantung, betul, Beda-beda, tergantung ya? programnya Pak mau ambil Iya, yang mana. 40 sampai 29. Ya, jadi kan memang travel ini sekarang kan berlomba-lomba untuk mencari jamaah, tapi dengan harga yang murah, kemungkinan besar terjadinya kerugian itu besar kemungkinan. Jadi harga travel yang sangat minim itu mungkin untungnya nggak ada. Karena kalau tadi kita dengarkan dari Dirkrim itu kan mulai tahun 2023. Gali lubang, tutup lubang. Nah, itu Pak Dirkrim nanti berapa sih yang sebetulnya sudah untuk sementara ya, untuk sementara yang sudah aset dengan uang, dengan aset-asetnya berapa yang bisa kita ambil dari tersangka. Yang kedua, saya kira nanti Pak Dirkrim kerjasama koordinasi dengan Kementerian Umroh dan Haji. Travel ini kalau saya sarankan, travel ini harus punya uang di bank garansi itu lebih besar dari jamaah yang diberangkatkan. Jadi ketika terjadi apa-apa ada dananya di bank itu. Harusnya Kementerian Haji harus memperhatikan itu karena banyak sekali untuk ke depan dan harus dibatasi ketika dia menaruh uang 20 M. Dia tidak boleh memberangkatkan jamaah lebih daripada 20 M itu, 20 miliar itu. Harus dibatasi itu kuota jamaah yang diberangkatkan supaya kalau terjadi apa-apa ada bank garansi yang menjamin itu. Jadi kalau mau buka travel harus punya uang, kalau memang mau berangkatkan cukup besar harus
kasih jaminan 100 miliar. Ini Kementerian Haji yang harus membuat aturan itu supaya tidak ada penipuan. Kalau kamu bikin travel, taruh uang kamu. Dan tidak boleh memberangkatkan jamaah lebih dari uang yang ditaruh di bank itu. Disarankan saja nanti. Itu saja Pak Ketua, supaya Pak Dirkrimum ya lebih banyak lagi aset-aset yang bisa dicari untuk pengembalian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,